Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Saya bisa berbicara di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang ke tempat ini dengan mata yang bisa memandang, dengan kaki yang bisa digunakan untuk melangkah. Itu murni adalah pemberian Allah Jalla Jalla. Maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung melainkan hanya Allah semata. Para jemaah, kita terkadang tidak pandai bersyukur. Dan iblis tatkala memohon kepada Sang Pencipta diakhirkan umurnya sampai akhir zaman nanti, dia bersumpah mengatakan kepada Sang Pencipta, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan dari hamba-hambamu tidak bersyukur kepada. Dan ternyata apa yang diusahakan oleh iblis hampir dikatakan berhasil. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kita kalau dikasih HP sama sohib, HP apaan? Kita kalau dikasih HP seperti ini, kita akan berkata alhamdulillah, makasih banget dikasih HP. Ya mungkin harga HP itu 15 juta, 20 juta. Tapi kita dikasih sama Allah jari-jari yang bisa bergerak. Mau satu jari kita diganti HP? Mau satu tangan kita diganti mobil yang besar? Tapi kenapa kita tidak pandai bersyukur kepada Allah? Karena kita menganggap nikmat yang Allah berikan itu sesuatu yang datang dari luar kita. Padahal tubuh kita nih, itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu. Sehingga tidak sah sholat kita nih kalau kita nggak ngomong alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Terus ibu-ibu minta dibuka hijabnya. Kenapa? Emangnya nggak dengar suara ustaznya? Ini kalau ibu-ibu di belakang, saya buka hijabnya. Tapi ibu-ibu di sebelah nih, kesian yang di sebelah nih. Bisa gemeteran kalau dibuka. Nggak jadi dengerin kajian. Jadi alhamdulillah ibu-ibu udahlah sabar lah. Udah kepanasan, lihat ibu-ibu udah pakai kipas-kipas. Masya Allah. Bapak belum kepanasan? Alhamdulillah. Hari ini hari Jumat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, untuk manusia yang banyak dari kita ini nggak pernah merindukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saudara kita Abu Adam nggak bisa datang, Tengku Isu nggak bisa datang, langsung ibu-ibu pernah doa nggak untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW? Ya, bahkan nama Muhammad disebutkan nggak ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kita. Maka
Maka tolong ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, para jamaah, manusia terindah, manusia tertampan, manusia terbaik, manusia teragung yang pernah ada di muka bumi ini. Sampai kelak kiamat hanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit. Kita kalau melihat wajah Nabi, entah bagaimana perasaan kita. Antum kadang-kala ingin ketemu seseorang, antum dengar tentang dia lama, mungkin memandang wajahnya di layar kaca. Ketika antum berjumpa, antum merasakan sesuatu di hati antum. Tapi bagaimana kalau kita berjumpa dengan Rasulullah SAW? Hassan bin Thabit mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih indah dari engkau tidak pernah mataku memandang. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan orang yang lebih tampan dari engkau tidak pernah seorang wanita pun melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau diciptakan bersih dari segala kekurangan, enggak ada kurangnya Rasulullah. Seakan-akan engkau dilahirkan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Allahumma jma'na fi zumrati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga kami semua yang hadir di tempat ini, keluarga kami, orang tua kami, anak keturunan kami, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka beliau. Untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk seluruh istri Rasulullah SAW. Dan semoga selawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 23, 24? Betul, besok 25. 23 jadi 23, ntar malam kan baru 24. Iya, 23 Muharram tahun 1437 Hijriah. Ngingetin lagi nih, kalau umat Islam itu punya kalender sendiri, supaya ingat kita nih, umat Islam yang setiap hari mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah, yang 5 kali mendengarkan di masjid hayya 'alas shalah. Umat Islam itu punya kalender sendiri. Apa kalendernya umat Islam? Hijriah. Berapa bulan? 12 bulan. Bisa sebutin. Yang pertama bulan apa? Muharram. Terus Safar. Jangan rame-rame. Yang ditanya yang jawab. Muharram, Safar, yang ketiga lupa. Baru ada di bulan lupa. Umat Islam nih kayak gini modelnya. Oke, yang kayak gitu. Antum nih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah, antum pantas dapat hadiah. Anda kasih air buat antum, jangan kepanasan. Apa? Masya Allah, ya barakallahu fiik. Soalnya ini bukan punya anak semua, anak nggak bisa bagi-bagi sama itu.
Tuh umat Islam paling nggak hafal tuh, tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal 23 Muharram 1437 Hijriah. Kita berkumpul di rumah Allah ini karena siapa? Karena siapa? Yang tahu niatnya itu Allah. Yang datang ke sini mau ketemu sahib, ketemu sahib. Yang datang ke masjid ini, ente kenapa ke masjid? Lagi kumpul-kumpul ya mas sahib. Bukan karena Allah Jalla Jalla. Tapi yang datang ke rumah ini karena Allah, maka Allah bersama dia. Tergantung kita mau bersama-sama. Ma'asyiral ikhwah, hari ini kita akan merenungkan apa yang kita baca setelah Assalamualaikum. Tiap hari kita sholat. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu yang pertama dihisab kelak di hari kiamat. Bukan duitnya, bukan wajahnya yang dihisab lebih dahulu, bukan puasanya, bukan umrohnya, bukan hajinya, tapi yang pertama dihisab adalah as-sholat. Sholat itu 5 waktu dalam sehari. Sholat itu adalah rem buat kita dari amal kemaksiatan. Subuh bangun, yang pertama diingat hamba apa? Biasanya HP-nya dibuka. Bapak-bapak, masya Allah. Biasanya ibu-ibu sih. Bangun, ya mungkin ada WhatsApp, ada apa? Sholat yang pertama kali. Bangun yang pernah diingat adalah yang menciptakan jantung kita. Aku bisa berdetak jantung. Aku bisa melihat, memandang. Karena siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah dia mematikan aku, dan kelak aku akan kembali kepadamu. Tinggalkan HP, tinggalkan semuanya. Bangun. Kemana? Ambil wudhu. Kemudian sholat. Yang bapak-bapak dengan azan di masjid, jangan sholat di rumahnya. Ustaz, kan sah sholat di rumah? Yes, dapat 1. Di masjid dapat berapa? 27. Tapi sebagian orang kalau untuk urusan dunia, masya Allah, sebelum subuh dipanggil sama bosnya, kau harus datang ke kantor jam 4. Siap, datang jam 4. Tapi dipanggil sama pemanggil-pemanggil Allah, muadzinun di masjid mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang manggil engkau ini yang menciptakan langit dan bumi ini, bukan yang memberikan gaji kepada tiap bulan 10 juta, 20 juta, bukan. Dia Allah Rabbus samawati wal ard. Datang, tinggalkan. Aku akan mulai hidupku dengan menghadap penciptaku. Nanti duhur, ketika separuh dari kehidupan satu hari sudah kita lalui, kita dipanggil lagi. Para jemaah, kalau dokter ngomong sama kita, Ustadz ini harus rujuk dokter tiap 6 jam sekali. Kalau enggak, Ustadz ya tinggal di rumah sakit, opnam. Kita milih di mana? Kadang-kala milih untuk opnam. Udah, daripada bolak-balik dari rumah ke rumah sakit. Ada yang mau opname di masjid? Nah, masjid Ustaz, enggak Ustaz, orang nyaman di masjid. Baitullah. Jamaah, kita boleh di pasar belanja, kita boleh ke mall belanja, kita boleh kemanapun kita pergi di tempat-tempat yang memang tidak ada maksiat, boleh kita di sana. Tapi satu, hati kita tetap di rumah Allah. Karena kemanapun kita berada, usahakan hati kita tetap bergantung di rumah Allah. Zuhur, selesai pekerjaan, masjid. Baik, selesai zuhur, asar. Banyak orang pulang kerja belum sholat asar. Kapan sholat asar? Mau maghrib. Tiap hari
Subhanallah. Apa yang kita kejar? Ustaz, keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi ahli. Allah memiliki keluarga-keluarga. Siapa keluarganya Allah? Mereka ahli Quran. Orang-orang yang suka membaca Quran itu keluarga Allah. Maghrib, ketika matahari tenggelam, ada nih sholat lagi, dipanggil lagi, laporan nama Allah Jalla Jalla, alhamdulillah ya Allah, seharian aku sudah dikasih nikmat sama engkau. Kemudian isya sebelum kita tidur, kita dipanggil lagi untuk melaksanakan sholat. Capek? Capek jemaah? Capek apa nggak capek? Capek. Capek. Tapi kita bisa kerja tiap hari dari jam 7 sampai jam 4 sore sampai mati kita kerja. Nggak capek? Butuh Ustaz. Sholat nggak butuh. Kalau ingin sholat kita tidak capeknya, jadikan kebutuhan. Kita datang ke rumah Allah ini kalau karena Allah nggak capek. Panas sekarang hawanya, panas. Tapi ketika kita ingat bagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu berapa tahun tidur di dalam guanya? 309 tahun. Ketika terbangun ditanya, berapa lama kau tidur? Mungkin sehari atau setengah hari. 309 tahun. Kita bisa menikmati kehidupan ini kalau Allah meridhoi. Kita duduk di tempat ini walaupun dalam kondisi panas, kalau niatnya lillahi ta'ala akan jadi seperti salju jemaah, kedinginan mungkin kita di sini. Benar Ustaz kayak gitu Ustaz. Kalau nggak percaya silahkan dipraktekkan. Niatkan untuk Allah Jalla Jalla. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi. Bilal bin Rabah disiksa di bawah terik mentari yang panas. Batu-batu kota Mekah yang panas diletakkan di atas dadanya. Tapi dia hanya mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad, satu Allah. Satu. Kau mau apakan buat aku? Robku cuma satu. Lillahi ta'ala. Dia tidak akan merasakan. Betul tubuh mungkin tersiksa, tapi kalau dilihat kenikmatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kenikmatan jasad. Nikmat badan itu. Nikmat badan itu seperti rintik hujan gerimis yang turun. Turun 1 jam rintik itu, antum gali tangan, nggak basah gali. Yang basah cuma luarnya saja. Itulah nikmat fisik kita. Yang kedua ada nikmatun nafs, kenikmatan jiwa. Orang kalau nikmat jiwanya, walaupun dia disiksa, tetap dia akan nikmat. Kenikmatan jiwa akan mengalahkan rasa sakit tubuh dan fisik dia. Yang ketiga nikmatul ruh, kelezatan yang dirasakan oleh ruh. Antum tahu orang-orang yang mati syahid, yang mati syahid di perang Uhud dari sahabat Nabi, yang mati syahid di perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, di mana ruh mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arwah syuhada fi jawfi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasha. Ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di perutnya burung-burung hijau di surga Allah Jalla Jalaluhu. Berangkat kemana saja dia mau. Dan ketika di sore hari dia akan berangkat menuju bawah arsy Allah. Ruh. Maka kita mau yang mana? Mau kelezatan jasad saja yang hanya beberapa detik, beberapa menit, kemudian jiwa kita sakit, hati kita sakit. Na'udzubillah. Para jemaah, selesai sholat, apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat kok istighfar? Emangnya habis berbuat dosa
istighfar. Kalau kita berpikir kan, ya kalau habis berbuat dosa kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa kita habis sholat disuruh istighfar? Karena banyak kekurangan dalam sholat kita. Kadangkala orang sholat jamaah, subhanallah, sholat 4 rakaat asar, yang ingat cuma pas at-tahiyat. At-tahiyat, oh udah selesai sholatnya. Kemana sebelumnya? Nggak tahu. Di dalam hadis Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat beliau beristighfar 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu benar dua-duanya, dzal jalali wal ikram wa ya dzal jalali wal ikram. Qala Walid yang meriwayatkan hadis ini berkata kepada Al-Auza'i yang meriwayatkan hadis itu, kaifal istighfar, bagaimana istighfar itu? Al-Auza'i mengatakan, taqulu astaghfirullah 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 astaghfirullah. Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, beliau memiliki sebuah tulisan kecil yang judul bukunya kalau nggak salah Al-Baqiyatus Shalihah. Beliau menceritakan bahwasanya paling sedikitnya istighfar adalah astagfirullah, astagfirullah. Itu paling sedikit. Dan hadis Auza'i tidak mengatakan bahwa itu yang dia katakan berasal dari gurunya, dari guru-gurunya, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW. Tidak. Hanya menceritakan bahwa istighfar didapat dengan mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Yang lebih sempurna, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, kalau orang mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, kita nggak katakan itu. Maka kalau kita lihat kebanyakan buku-buku zikir disebut zikir setelah salat adalah astagfirullah. Nah, itu yang paling sedikit memang astagfirullah. Sekali lagi, Al-Auza'i yang meriwayatkan hadis ini tidak menisbatkan ucapannya kepada para sahabat. Itu hanya jawaban dia tentang bagaimana istighfar adalah dengan berucap astagfirullah, astagfirullah. Terus kenapa kita harus banyak-banyak istighfar? Selesai sholat istighfar, keluar dari kamar mandi istighfar, keluar dari kamar mandi istighfar. Baca apa kita kalau keluar kamar mandi? Ghufranak. Ada yang sampai umur 50 tahun gak pernah baca ghufranak keluar kamar mandi. Alhamdulillah jemaah, anak-anak kita sekarang ini pinter-pinter, lebih pinter daripada bapak. Anaknya mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Bapaknya jarang baca doa. Apa doanya? Kalau saat kita dulu masih zaman-zaman jahiliyah, maka berusaha keluar kamar mandi, ghufranak, ghufranak ya Allah, ampunanmu ya Allah. Allah, nikmat Allah. Sholat itu nikmat dari Allah. Kita bisa sholat, orang masuk kamar mandi itu juga nikmat dari Allah. Antum bisa bayangkan ketika antum seminggu tidak bisa ke toilet, antum akan bayar. Ketika dokter mengatakan bapak harus operasi, biayanya 100 juta, nggak apa-apa dok, saya bayar. Hanya untuk membuang kotoran atau siap bayar 100 juta. Selesai haji, ketika jemaah haji dari Arafah menuju ke Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju ke Mina, pulang dari Arafah, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum
wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Selesai haji, yang katanya orang itu pelaksanaan ibadah haji puncaknya di Arafah. Selesai Arafah, selesai wukuf, berangkat ke Muzdalifah, disuruh istighfar sama Allah jemaah. Maka tatkala kita selesai sholat, astagfirullah, 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 tolong dihayati. Kalau kita memang sedang minta ampun sama Allah, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dapat apa orang yang istighfar? Nih, di dalam hadis nomor 42 di kitab Arba'in Nawawiyah, hadis terakhir di kitab Arba'in Nawawiyah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Hadis ini hadis apa? Hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepada aku, selama engkau masih memohon kepada aku, mengharap kepada aku akan ampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak akan perhatian dengan dosa-dosa. Subhanallah. Syarat yang pertama apa? Berdoa dan memohon serta berharap kepada Allah. Yang kedua, ya ibna Adam, wahai anaknya Adam, lau balagat dhunubuka anana sama, wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu sampai ke langit saja, sampai ke awan-awan yang ada di langit, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak akan perhatian dengan dosa-dosamu. Allah akan ampuni jamaah dengan istighfar. Yang ketiga, Allah mengatakan, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepada aku, mati engkau anak Adam, berjumpa dengan aku dengan dosa sepenuh bumi ini, Allahu Akbar. Kalau kita berbicara tentang rahmat Allah, tentang ampunan Allah, kita bawa dosa sepenuh bumi, bukan sepenuh Jakarta, bukan sepenuh Indonesia, sepenuh bumi. Kita bawa itu dosa kepada Allah. Kemudian kata Allah, kau berjumpa dengan aku tidak pernah berbuat syirik sekalipun, maka aku akan datangkan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Tiga hal. Yang pertama doa terus, minta terus sama Allah. Yang kedua istighfar. Yang ketiga tinggalkan kesyirikan kepada Allah. Karena kalau ibadah kita udah seperti orang-orang yang soleh, umroh tiap tahun 2-3 kali, haji tiap tahun, masjid setiap hari ke masjid, tapi sekali kita berbuat syirik, sekali, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta Muhammad, andai kata engkau berbuat syirik. Nabi yang tidak mungkin berbuat syirik, tapi Allah mengatakan sebagai peringatan buat kita, la in asyrakta, andai kata kau berbuat syirik, la yahbaqanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Pasti amal perbuatanmu itu akan habis, gugur semua amal perbuatan. Kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka perhatikan, jangan berkata Ustaz kesyirikan udah gak ada. Masih banyak kesyirikan, masih banyak orang-orang yang berangkat ke dukun kadang-kala minta apa beda ya, minta jimat ya. Ibu-ibu suaminya jarang pulang datang,
Pak, gimana Pak, suami saya jarang pulang. Ternyata suaminya udah kawin lagi. Bagaimana cara memisahkan ini sama kemana Allah? Kau setiap hari mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kau selalu mengatakan kepadamu aku hanya menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Mana tauhid kita? Hati-hati. Istighfar selesai sholat. Kemudian selesai istighfar kita mengatakan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, antas salam, engkau yang selamat dari segala kekurangan. Tuh salam yang kita baca itu nama Allah. Kita kalau ketemu orang, apa yang kita katakan? Selamat sore, permisi, ganti mulai hari ini assalamualaikum, assalam. Semoga assalam, Allah yang memiliki nama assalam, yang maha memberikan keselamatan, dia yang selamat dari segala kekurangan, itu bersama assalamualaikum antas salam wa minkas salam. Keselamatan itu datangnya dari engkau ya Allah. Para jamaah, seringkali kita mendengarkan acara selamatan, betul? Dari keselamatan. Nah, itu salah satu tujuan kita. Kita ingin selamat, kita ingin rumah kita selamat, kita ingin mobil kita nggak dicuri, motor kita nggak dicuri. Show, bapak-bapak, antum bisa jadi pulang dari sini, motornya hilang, bisa nggak? Diam, jangan punya anak, yang lainnya nggak apa-apa. Nah, kalau Allah mau bikin hilang tuh hilang punya antum. Udah pakai gembok, kunci ganda, dirantai di tiap listrik, udah tuh, masya Allah. Tawakalnya udah masya Allah nih, usahanya. Tapi kalau Allah mau bilang hilang, hilang. Yang bisa memberikan keselamatan cuma Allah. Coba nih, kita kalau keluar rumah doanya apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Udah, motor mau hilang, mobil mau hilang, kalau Allah tentu ini Allah mau gimana? Tapi aku bertawakal hanya kepada. Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Antas salam, engkau yang bisa memberikan keselamatan ya Allah. Anak kita keluar rumah mau pergi, ingetin nak, udah baca doa. Bapak ini gak bisa jagain kau 24 jam, ibu gak bisa jagain kau 24 jam. Mungkin dia jalan di pinggiran jalan, ada motor nabrak dia, mati anak. Gak pernah balik. Kita katakan yang bisa memberikan salam itu Allah. Allahumma antas salam, mintalah kepada Allah. Maka kalau itu ada di diri kita, nggak ada lagi kita minta keselamatan dari hal-hal yang modelnya klinik kayak gitu, nggak ada. Kenapa setiap sholat kita renungkan tuh Allahumma antas salam? Kau kepingin selamat, usahamu kepingin selamat, rumahmu kepingin nggak kebakaran, nggak kemalingan, nggak dirampok, minta sama siapa? Assalam. Kalau urusan usaha manusia, kita usaha, kita pasang alarm, oke. Kita pasang CCTV, monggo. Tapi tetap CCTV-nya dimatikan, capangnya diikat, dirampok. Yang hanya bisa memberikan keselamatan cuma Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya maha suci Engkau ya Allah, maha banyak kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu tak terhitung. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan, yang memiliki kebaikan. Ikram Allah itu memuliakan kita. Allah kasih harta sama kita, Allah kasih sesuatu sama kita, itu termasuk pemberian yang harus kita syukuri kepada Allah Jalla Jalla. Kemudian kita baca apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Rabb yang berhak disembah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak mendapatkan ibadah kita, mendapatkan permohonan kita, mendapatkan rasa takut kita kecuali Allah wahdah. Dia cuma satu, la syarikalah,
Tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan, baginya segala kepemilikan. Kalau kita mau merenungkan lahul mulk, kita mungkin sampai isya belum selesai. Lahul mulk, segala kerajaan milik Allah. Jadi kita punya apa sih? Punya rumah, sandal yang kita punya belum tentu milik kita. Antum bisa pulang hilang sandal, dipakai orang. Karena memang kita punya apa? Kita ini dimiliki, iya. Memiliki, tidak. Kita dimiliki sampai jantung kita yang bisa berdetak Allah mau bikin berhenti. Kita mau datang ke dokter, kita berangkat mungkin sampai ke Singapura mau berobat, dokternya ngomong kalau Allah nggak gerakkan tuh jantung mati. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Kalau kita habis sholat tuh mengatakan lahul mulk, ya Allah baginya segala kepemilikan. Kita nggak akan sombong, kita tidak akan takabur, karena terus segalanya milik Allah. Kita ada urusan sengketa sama orang, sampai ke mahkamah, kemana cari pengacara yang paling baik, tapi kita lupa dengan lahul mulk. Kita lupa yang punya tuh Allah. Usaha nggak apa-apa, memang diperintahkan kita berusaha, tapi tetap satu keyakinan di hati kita, lahul mulk. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Qulillahumma malikal mulk, katakanlah ya Allah, engkaulah raja yang memiliki segala, yang memiliki kerajaan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Kita baca lahul mulk, Allah yang menjadikan fulan naik jabatannya, naik kedudukannya, membuat fulan dipecah juga Allah. Yang menjadikan fulan sampai jadi presiden dan Allah bisa jatuhkan dari kedudukannya, Allah yang memiliki segala-galanya. Maka ingat kalau selesai sholat kita mengatakan lahul mulk, ya Allah, Engkau yang memiliki segala-galanya. Walahul hamd, dan baginya segala pujian. Dia yang memiliki, dia yang pantas dipuji. Ada orang masya Allah ganteng nih, seorang lelaki, badannya masya Allah gagah, minta dipuji. Tanyakan kepada dia, apa pernah engkau menciptakan jari? Apakah engkau yang membuat kakimu bisa berjalan sehingga engkau minta dipuji? Apakah engkau yang membuat pipimu jadi putih sehingga engkau minta dipuji karena keputihan pipimu? Allah yang bikin tuh. Maka sekali lagi yang pantas dipuji Allah. Walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nih kita kalau habis sholat punya masalah apa aja, lalu kita berzikir mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, udah urusanku selesai. Kok selesai urusanku? Allah mampu menyelesaikan urusanku. Kalau semua orang di tempat ini, di Bekasi nih, nggak ada yang bisa menyelesaikan urusanku, nggak ada yang bisa bantuin aku, tapi Allah tinggal ngomong kun fayakun. Ingat Maryam ketika didatangi oleh Jibril dalam wujud manusia, apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman kalau kau termasuk orang yang bertakwa. Kata Jibril, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ni utusan Rabbmu yang menciptakan langit dan bumi, untuk memberikan kepadamu anak yang suci, yang bakal menjadi seorang orang. Maryam mengatakan, anna yakunu li ghulam. Gimana aku bisa punya anak?
Gimana aku bisa punya anak? Walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Aku belum menikah. Aku tidak memiliki suami. Aku belum disentuh oleh seorang lelaki pun. Dan aku bukan pelacur. Maryam mengatakan itu. Apa kata Jibril? Kadzalika qala rabbuki. Begitu pula Rabbmu mengatakan, Rabbmu huwa alayya hayyin. Itu mudah bagi aku, kata Allah. Allah ciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Allah ciptakan Hawa tanpa ada bapak. Dan Allah ciptakan Isa tanpa ada bapak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apapun masalah kita, jemaah, kalau kita minta kepada Allah untuk menolong kita, Allah katakan, ya Allah, Engkau yang bisa menyelesaikan urusanku. Kalau Engkau ingin menyelesaikan, Kau tinggal ngomong kun fayakun. Dan seperti itu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka sekali lagi setelah sholat, tolong setelah sholat itu waktu untuk merenung, waktu untuk berzikir, mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Oke, kita punya urusan, tunggu sebentar, ingat sama Allah. Usah terburu-buru, ya udah sambil jalan zikir. Tapi jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Wa huwa ala kulli syai'in. Terus apa lanjutan doanya? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, tidak ada yang bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat. Dan tidak ada kekuatan yang bisa mendorong kita untuk berbuat kebaikan illallah, kecuali Allah. Maka tidak pantas seseorang itu membanggakan dirinya, ujub kepada dirinya. Dia mengatakan, oh saya sholat malam dari jam 3 sampai subuh. Oke, siapa yang memberikan kekuatan kepada yang bisa sholat malam? Allah. Jangan bangga karena memiliki harta yang banyak. Jangan seperti Qarun. Qarun ketika ditanya, dapat dari mana kau harta ini? Usaha aku belajar, aku kuliah di fakultas ekonomi sampai aku bisa mendapatkan harta yang banyak ini. Allahu Akbar. Jangan seperti Qarun. Qarun mengatakan ketika ditanya harta dia yang banyak, ketika disuruh bersedekah, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, aku dapat kayak gini nih gara-gara ilmu yang aku miliki. Jangan. La haula wala quwwata illa billah. Wala na'budu la ilaha illallah. Wala na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Dalam riwayat lain, nanti kita baca riwayat selanjutnya. Ini hadis sahih. Sampai sini yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Kita tidak mengabdi kecuali kepada Dia. Ini tauhid, jemaah. Wa la na'budu illa iyyah. Banyak orang membaca ini la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, tapi masih berbuat syirik, masih memohon kepada selain Allah. Entah di Jakarta ini, karena saya dari kampung. Di kampung tuh masih ada sesajen-sesajen, masih ada. Apa? Kopi pahit. Masya Allah. Masih ada di pojok-pojok rumah, Kemenyan, di perempatan kalau banyak tabrakan di situ. Itu biasanya, oh ini penunggunya minta sesuatu, minta sesajen. Ya, ada yang mengatakan itu hazanah Nusantara. Iya, hazanah Nusantara yang syirik, ya harus ditinggal. Wala na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl. Ini mengulangi
menekankan kepada kita lahun nikmatu, baginya segala nikmat. Nikmat itu dari Allah. Orang tua ketika memberikan sesuatu kepada anaknya, ingatkan kepada nak, ini nikmat ini dari Allah, bukan dari bapak. Kalau Allah nggak ngasih, nggak bisa bapak ngasih. Maka kau kalau mau minta, nak minta sama Allah. Walahul fadl, dia yang memiliki kemuliaan. Contohlah Nabi Sulaiman ketika mendengar suara semut, semut bisa ngomong. Ketika melihat singgasana Ratu Bilqis datang di depan dia, apa kata Nabi Sulaiman? Ini karena aku raja, karena aku memiliki kekuatan. Lah, Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli Rabbi. Ini kemuliaan dari Rabb. Allah. Kita diajarin sama Allah supaya gak sombong, supaya tahu diri. Kau tuh hamba, kau gak punya apa. Makanya lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Lahul hamd, baginya segala pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafir. Kita mengumumkan lagi kepada Sang Pencipta bahwa kita mengatakan itu mukhlisina lahuddin, ikhlas. Segala ketaatan hanya kita berikan kepada Allah. Banyak di antara kita yang loyalitasnya bukan untuk Allah, loyalitasnya buat ormas. Hidup mati aku di ormas ini. Subhanallah. Kalau nggak salah, kalau sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati untuk ormas. Perlu diluruskan. Kau katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati buat siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Jangan sampai kita salah memberikan loyalitas kita. Kita diajarin tauhid. Di riwayat lain, doa yang dibaca selesai sholat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada yang menggabungkan antara dua riwayat itu nggak apa? Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, ini jamaah. Ya kita kadang-kala, Anda merasakan sedih, kadang-kala kita punya permasalahan, kadang-kala kita habis sholat zikir-zikir, tapi hati kita itu ada di rumah. Kita baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa yanfa'u dzal jaddi. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, nggak ada yang bisa menghalangi kalau kau ngasih. Nggak ada yang bisa. Kadang-kala kita takut, ya Allah, kayaknya anak mau dipecat. Jadi sambil baca yang diingat bosnya, anak mau cari pertolongan sama kau, anak mau ngomong sama fulan, mau ngomong sama fulan, tidak mau dibenarkan. Mana Allahumma la mani'a lima a'tait. Kadang-kala kita wala mu'tiya lima mana'ta, nggak ada yang bisa ngasih kalau kau melarang. Kita mau berangkat, mau cari backingan kemana-mana, kita cari tolong kemana-mana, tapi kalau Allah Jalla Jalla melarang nggak bisa. Maka ketika baca ini, ingat, kuatkan diri kita. Kalau kita ini bersama Allah, apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan dalam kehidupan? Ketika Nabi Musa diutus ke Fir'aun untuk berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa merasa takut. Fir'aun ini terkenal dengan kejahatannya, kekejamannya. Allah ini akhafu an yaqtulun. Aku takut mereka membunuh, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Inni ma'akuma. Kalian pergi, aku bersama kalian. Allah bersama. Maka dikatakan ketika Abu Bakar khawatir dalam gua Thawr bersembunyi di sana, apa yang dikatakan kepada Abu Bakar oleh Rasulullah SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama. Ingat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang kaya raya tidak akan selamat dari azabku. Enggak bisa, jemaah. Orang-orang yang mati dalam kondisi musyrik, kalau mereka datang dengan seluruh isi dunia, zahaban, emas, dia datangkan ini sebagai tebusan atas kesalahan dirinya, nggak bakal diterima sama Allah Jalla Jalla. Dunia ini nggak ada artinya.
wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka ingat, selesai sholat merenungi zikir-zikir yang kita baca. Baik. Setelah itu baca apa? Baca ada 5 model zikir yang kebanyakan di antara kita cuma baca satu model aja. Yang pertama adalah baca subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian baca alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Dilengkapi jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Yang kedua, gimana modelnya? Baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Betul jemaah? 11 kali. Ana bacain hadis. Mana nih hadisnya kok hilang? Baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunnah bahwa Rasulullah SAW mengatakan khallatan la yuhsihima rajulun muslim illa dakhala al-jannah. Ada 2 sifat apabila seorang hamba muslim senantiasa melakukan dan mengamalkannya, niscaya dia akan masuk surga. Wa huma yasir, kedua hal itu mudah sekali. Wa man ya'mal bihi maqalil, yang beramal dengan amalan ini sedikit. Subhanallah. Apa amalan itu? Yusabbihullaha fi duburi kulli salatin 10. Bertasbih setiap selesai salat 10 kali. 10. Wa yahmaduhu 10 wa yukabbiruhu 10. Bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Berarti 30. Bisa masuk surga kalau kita mengamalkan itu. Iya. Biasanya kalau di masjid kita berzikir. Banyak orang kalau saya lihat di masjid itu karena kondisinya mendukung ya berzikir. Tapi ibu-ibu di rumah kadang-kala meninggalkan. Belum assalamualaikum anaknya sudah nangis. Belum assalamualaikum, ada yang ketok pintu, HP-nya bunyi. Wah dia tuh terus dia cepet-cepet. Siapa yang telepon ini? Assalamualaikum. Dia bangun langsung pegang tuh HP ini. Hilang tuh amalan yang bisa memasukkan ke surga. Hadis ini sahih. Jadi 10. Baik, yang ketiga 25 subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Berarti berapa jumlahnya? 100. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Ustaz, bid'ah Ustaz. Kok baru dengar Ustaz? Ya, kita baca hadisnya supaya kita nggak berbuat sesuatu yang dilarang sama Rasulullah SAW. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah SAW ini ada cerita di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat dari Ansar, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dikatakan kepada dia, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarakum an tusabbihu 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34 fi duburi shalah. Faqala na'am. Dalam mimpinya dia bertemu dengan seseorang yang mengatakan, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalian bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, dan bertakbir 34 kali. 100 kan jumlahnya. Kata orang ini, nah. Lalu suara itu mengatakan, faj'aluha 25 waj'alu fiha tahlil. Jadikan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 25 kali. Plus tambahkan at-tahlil. Tambahkan la ilaha illallah. Falamma asbaha, ketika pagi hari orang ini menjumpai Rasulullah SAW. Faqassa alaihi ru'ya. Dia cerita, ya Rasulullah alaihi salatu wasallam, aku bermimpi seperti ini.
Lalu apa kata Rasulullah SAW? Nabi menyuruh para sahabatnya untuk mengamalkan apa yang dimimpikan orang ini. Berarti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 25 kali. Ustaz, berarti beramal dengan mimpi boleh? Iya boleh. Kalau disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini sahabat mimpi berani ngamalkan? Nggak berani dia ngamalkan. Dia datang dulu kepada Rasulullah SAW. Gimana? Boleh gak kayak gini? Nabi mengatakan, iya, lakukan. Hadis riwayat Nasai, hadis ini sah. Maka kita mengamalkan yang seperti itu. Kalau Nabi tidak menyuruh, maka kita tidak mengamalkan. Baik. Model yang keberapa sekarang? Yang keempat. Baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali tanpa dilengkapi dengan la ilaha illallah. Boleh. Jadi 33 jadi 99. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada mereka untuk melakukan itu tanpa menyebut penutup la ilaha illallah. Yang terakhir. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima itu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali plus 1 kali Allahu akbar sebagai pelengkap jadi 100. Berapa jadinya? 100 kali. Itu semuanya sunnah. Ada riwayat yang mengatakan 11 kali disebut. Tapi hadisnya dhaif, yang sahih itu 100 kali. Para jamaah ketika mengatakan subhanallah nggak perlu terburu-buru. Ustaz, subhanallahnya boleh pakai tasbih? Boleh lah. Kalau orang sudah tua, nggak bisa ngitung gitu kan. Ustaz, saya salah melulu kata dia. Tapi Rasul SAW kalau bertasbih dengan jari-jari. Dia mengatakan subhanallah, 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 atau mengatakan pakai ruas-ruas jari ya. Kita kalau beribadah dengan tangan kita jemaah dapat dua kan? Lidah kita berzikir, tangan kita juga berzikir kepada Allah. Masalah tasbih sebagai ulama membolehkan, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu termasuk sarana. Tapi kalau orang sudah tua nggak apa-apa. Tapi kalau masih muda usahakan pakai tangan. Karena orang kalau biasa pakai tasbihnya ketinggalan nggak berzikir. Sebagaimana orang yang biasa pakai tasbih ngobrol tetap bertasbih. Gimana kabar? Oh ya, nanti diputar-putar. Nggak benar ya. Jadi usahakan berzikir itu ingat, hadirkan kekhusyuan ketika kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat buat kita. Jadi kalau antum lagi sibuk, lagi mau jalan, pakai zikir yang pendek, yang 10. Tapi jangan terus-terusan. Enak yang 10 bisa. Iya. Tapi pahalanya kan tentu beda sama yang 33 kali. Lebih banyak, lebih baik. Tapi kalau kita memang kondisinya sibuk, ibu-ibu di rumah ya, dalam kondisi duduk kita zikir tuh baru laksanakan aktivitas kita. Dan para jamaah, zikir yang 5 macam ini usahakan kita mengamalkannya bergantian supaya gak lupa. Bukan gak lupa ya. Kadang-kadang kalau kita biasa subhanallah, itu subhanallah lewat aja kayak air. Tapi kalau kita ganti nih, anak mau yang 25 kali, itu akan hadir hati kita. Anak mau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu insyaallah akan lebih khusyuk, akan lebih bisa merenungkan. Dan ada orang yang berzikir hanya lisannya saja, lisannya doang nggak penting, hatinya enggak. Ada orang yang dia mengatakan hatiku berzikir, lisanku walaupun aku ngomong, hatiku tetap berzikir. Subhanallah. Kita aja yang lisannya nggak ngomong jamaah, sholat lisan nggak ngomong, ada kala hati kita kemana-mana. Maka perlu dibantu dengan lisan.
Biasanya ada orang yang berzikir itu mulai dari lisannya baru nyambung sama hatinya. Pada waktu subhanallah, subhanallah pikirannya masih kemana-mana. Pas masuk ke angka 10 baru hadir. Subhanallah, oh, aku berzikir ternyata. Dia baru sadar. Tapi yang paling baik adalah orang yang dari hatinya mulai berzikir. Lalu dia mengatakan subhanallah, subhanallah. Lebih lama. Orang kalau menghayati lebih lama daripada yang tidak menghayati. Dan ingat antum kalau masuk masjid kadang-kadang dengar imamnya berzikir. Antum assalamualaikum masbuk nih, imamnya udah berzikir, udah sampai alhamdulillah. Antum jangan mulai alhamdulillah, tetap mulainya dari subhanallah. Semua zikir masing-masing. Kadang-kadang ada orang ketika dia dengar imamnya berzikir, baca subhanallah, subhanallah, baru 17 imamnya sudah alhamdulillah, dia langsung ganti alhamdulillah, alhamdulillah. Belum, hitungannya tuh sendiri-sendiri jemaah. Kita punya 33, imamnya punya 33 sendiri. Ada yang bacaannya cepat, ada yang bacaannya lambat. Kecuali sholat, kalau imamnya ruku kita harus ikut ruku. Tapi kalau zikir ya kita sendiri-sendiri zikirnya. Halo wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat di kantor yang masih awam, di mana kita seperti kaum ghuraba, kaum yang asing, dengan jenggot panjang, celana cingkrang, sering pada saat jam sholat adzan kita langsung menuju masjid, namun banyak mata melihat kita, seolah-olah kita ini riya, ujub dalam beribadah. Apakah hal ini akan mengurangi keikhlasan kita dalam beribadah? Mohon diberikan masukan apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, jangan kita nih orang Islam itu di tengah orang-orang kafir gharib. Kalau antum ke negeri kafir, umpamanya berangkat ke Amerika lah, umpamanya ke Eropa, antum datang sama istri antum yang pakai jilbab, itu asik. Ketika masuk airport akan ditanyain macam-macam. Nah, saya pernah ke Singapura, masuk Singapura, wah, nggak bisa lewat, masuk sana dulu ke ruangan khusus. Iya, karena mereka melihat apaan nih, subhanallah. Ya karena mereka tidak tahu bahwasanya Rasulullah SAW pakai jenggot, Nabi Isa alaihissalam pakai jenggot, Nabi Musa alaihissalam pakai jenggot. Dalam artian mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, tapi subhanallah ketika kita di Israel, ya di Palestina sana, kita ketemu orang Yahudi yang jenggotnya lebih panjang dari saya. Saya masuk satu bus semua jenggotnya. Tapi Yahudi, kelihatan mereka jenggotnya orang Yahudi itu bedanya sama orang Islam apa? Apa? Bukan, jenggotnya itu mereka ada yang namanya zana. Ininya dipanjangin. Apa namanya? Yang rambut, dari rambut itu mereka dilinting gitu. Jambangnya bukan jambang. Yang dari rambut pokoknya, yang dari bukan jenggot apa? Kodek. Bahasa mana tuh kodek? Oke, jambang ya. Oke, jadi itu orang Yahudi. Mereka satu bus saya lihat, tapi pakaian mereka khusus. Ada Yahudi yang ortodok ya, Yahudi yang berpegang teguh dengan agama yang dahulu itu seperti itu. Tapi kita merasa asing di tempat-tempat seperti itu. Yang pakai jilbab juga merasa asing dilihatin orang. Ketika semuanya pada nggak pakai kerudung, satu orang pakai kerudung itu aneh. Orang yang pakai jilbab gaul, untuk jilbab gaul, di tengah orang-orang yang pakai baju mini, dia aneh. Kata dia, ini pakai jilbab kayak gituan. Baik. Orang yang pakai jilbab panjang di tengah-tengah masyarakat yang pakai jilbab gaul, aneh yang pakai jilbab panjang. Kata dia, nanti mah kayak karung jawan gitu. Jadi aneh tuh. Itu bermasalah. Iya bermasalah. Tapi selama kita berusaha menjalankan agama Allah Jalla Jalaluh, jangan kita hidup gak lama di dunia ini. Kita hidup cuma sekali, dan cuma ada dua tempat di sana. Ada surga, ada neraka.
Kita berusaha mana jalan yang paling pintas menuju surga, itu yang kita cari, as-siratal mustaqim. Jadi itu harus sabar, harus jaga niat memang. Jangan karena sendirian ke masjid jalannya beda. Assalamualaikum, assalamualaikum, bisa riak gitu. Kita assalamualaikum sama orang biasa jalan, tapi berusaha untuk jaga hati karena ujian kita mungkin riak nantinya di situ atau ujub. Barakallahu fiikum. Ustaz, manusia didampingi oleh 3 orang malaikat. Bila manusia tersebut dicabut nyawanya, apakah malaikat tersebut dicabut juga nyawanya? Apakah mereka juga merasa sakit ketika dicabutnya ruh? Enggak, jemaah. Jadi malaikat yang mendampingi kita, ada malaikat di kanan kiri kita yang mencatat amalan kita. Kemudian mungkin ada yang membisikkan, banyak malaikat sebenarnya yang mendampingi kita. Lahu mu'aqibatun min yadayhi wa min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ada malaikat-malaikat yang tugas menjagain kita. Antum melihat tuh anak kecil tuh ada penjaganya. Ada anak kecil, ada ular yang digigit sama ular. Siapa yang jagain? Allah kirim malaikat jagain mereka. Tapi ketika sudah takdirnya, sama malaikat tuh pergi malaikat tuh, ularnya datang gigit. Maka sebenarnya malaikat penjaga yang menjaga manusia, menjaga diri kita itu banyak. Tapi ketika kita mati, tidak, mereka tidak ikut mati. Matinya malaikat kapan? Nanti ketika sangkakala dihidupkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah hadis yang mengatakan subhanallah wa bihamdi termasuk amalan ringan di lisan dan berat besar pahalanya di sisi Allah? Nah, hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan. 2 kalimat yang ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, yang berat di timbangan, habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah ar-Rahman. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Baca. Nah, akhwat Ustaz. Tadi ada akhwat mengaku saudaranya Ustaz. Beliau menutup hijab tanpa permisi, kesannya kasar. Apa itu pantas Ustaz? Ya nggak pantas lah. Nggak perlu ditanyakan sama Ustaz. Tapi nanti Anda kasih tahu saudara Anda. Kalau benar saudaranya Anda. Tapi mungkin ada saudara anak yang minta maaf lah. Kadang-kala karena waktu terhadap Islam, dia tidak ingin tuh akhwat dekatan sama perempuan. Sebaik-baiknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, softnya perempuan yang gimana? Yang paling belakang. Jadi perempuan tuh kalau mulai softnya bukan paling depan. Jadi masuk masjid, soft yang pertama yang paling belakang. Ya ibu-ibu sekarang nih, yang paling baik, yang paling dekat tembok sana. Ustaz, kan paling afdol kok dekat ustaznya. Enggak, paling buruk yang dekat dengan ustaznya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarruha awwaluha. Softnya perempuan yang paling buruk yang paling depan. Karena paling dekat sama kaum lelaki. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang nggak ada hijabnya masjid itu. Masjid Nabawi itu nggak ada hijabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baiknya soft lelaki yang paling pertama. Yang paling buruk yang paling akhir, itu paling buruk ya. Paling telat itu paling akhir. Tapi perempuan yang paling telat yang paling depan seharusnya. Yang paling pertama paling belakang. Jadi memang hijab ini untuk menghindarkan fitnah aja. Jadi ibu-ibu, ikhwan yang di belakang nih hati-hati, paling buruk tuh yang paling dekat sama ibu-ibu. Itu paling bahaya tuh yang paling dekat sama perempuan. Karena terus terang Allah menciptakan wanita itu, Allahu Akbar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Dicintakan, disenangkan kepada manusia itu syahwat kepada wanita. Makanya wanita yang ke masjid di masa Rasulullah SAW pakai minyak wangi, pakai bukhur. Bukhur tuh minyak wangi yang dari apa tuh? Dari kayak model gahru ya apa itu. Kata Rasulullah SAW, mandi, suruh pulang mandi junub, baru boleh ke masjid. Ustaz, padahal mau ke masjid, iya. Karena takut nih, perempuan laki-laki ini Masya Allah, Allahu Akbar, dia cium aroma, baunya sampai ini.
sholatnya nggak benar, maka disuruh pulang. Rasulullah SAW suruh mandi itu yang seperti itu. Jadi mohon maaf nih kalau tadi ada saudara saya mungkin yang terkesan maksa nutup hijab. Tadi saya ditanya, Ustaz mau pakai hijab apa enggak? Ya dilihat kondisinya. Tapi kalau kondisi ini bahaya jadi pakai hijab apa? Jadi antum sabar pakai hijab. Barakallahu fiik. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, kapan waktu kita berdoa pada saat sholat fardu? Apakah dengan mengangkat tangan? Jazakumullah khairan. Pada waktu sholat fardu, doanya itu, ya sholat itu doa. Jadi sejak kita ruku, kita sujud, bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa ketika sujud. Kemudian ketika tasyahud akhir, Nabi SAW menyuruh falyatakhayyar min khairid doa. Hendaklah orang itu memilih doa-doa yang baik. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan doa setelah sholat itu bukan setelah sholat, fi duburi sholat. Dubur itu artinya ujung, akhir sesuatu itu namanya dubur. Duburnya sholat itu ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Kalau yang berkaitan dengan doa, maka para ulama mengatakan dibacanya sebelum salam. Kalau yang berkaitan dengan zikir, dibacanya setelah salam. Kemudian Ustaz, kadang-kadang kita mau doa setelah sholat ada hajat, ya monggo. Tapi seharusnya kita banyak-banyak doa ketika tasyahud akhir itu. Assalamualaikum. Kalau zikir habis sholat, Ustaz 33 kali Allahumma antas salam. Sekali disebutkan dalam hadis itu ya. Ayat kursi, nah ada bacaan ayat kursi. Kita belum selesai sebenarnya karena waktu aja. Ada surat Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nasiyah yang juga untuk dibaca setiap selesai sholat satu kali kecuali sholat subuh dan maghrib itu dibaca 3 kali. Barakallahu fiik. Nah, ini ada pertanyaan, setelah sholat sunnah apakah zikirnya sama dengan sholat fardu? Iya, ada pertanyaan seperti Ustaz, itu kan sholat fardu, gimana setelah sholat sunnah? Tidak ada riwayat-riwayat khusus tentang yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah sholat sunnah, kecuali setelah sholat witir. Apa yang dibaca setelah witir? Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, itu dibaca setelah witir. Adapun sholat sunnah yang lainnya juga Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan riwayat Nabi membaca selesai sholat duha. Wallahu a'lam riwayat itu, nanti kita kaji kembali. Tapi yang jelas untuk selesai sholat fardu yang dibaca zikir yang tadi kita sudah jelaskan. Setelah sholat sunnah bebas, tidak ada zikir khusus yang kita baca. Karena riwayat-riwayat setiap kali menyebutkan setelah sholat, dubur sholat, itu adalah riwayat berkaitan dengan sholat fardu. Karena sholat yang disyariatkan adalah sholat fardu selain sholat sunnah yang dianjurkan. Nah, Ustaz, apakah ada contoh dari Rasul zikir selesai sholat berjamaah? Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya mereka tahu orang selesai sholat itu dari suara zikir. Jadi orang berzikir terdengar suaranya, tapi Nabi SAW tidak memimpin zikir. Subhanallah, bahkan itu termasuk sunnah. Kita berzikir mengangkat suara untuk mendengarkan ke telinga kita tanpa mengganggu yang lain. Bukan sepi, ada suara.
Di masa Rasulullah SAW, mereka mengetahui selesai sholat dari suara takbir ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita berzikir, diangkat suara tanpa dipimpin oleh imamnya. Tidak, Rasul SAW tidak memimpin para sahabatnya berzikir, tapi beliau berzikir dan para sahabatnya mendengar. Kenapa? Sebagaimana tadi disebutkan, kadang-kala ada zikirnya yang cepat, ada yang zikirnya yang lambat dia. Tapi kalau sholat ya harus ikut, tapi kalau selesai sholat enggak. Itu zikirnya Rasulullah SAW, para sahabat mendengar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Apa hukumnya Ustaz jika seorang istri memakai nama suami di belakang namanya? Di belakang namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan, wa idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Wa idh qalat imra'atu Imran, istrinya Imran. Seorang itu boleh mengatakan ini nyonyanya Imran, boleh. Ini istrinya fulan, ini nyonyanya fulan. Seperti ya umpamanya saya punya istri, ada yang mengatakan ini istrinya Syafiq, boleh. Tapi bukan dikasih nama saya di akhirnya. Nasabnya itu nggak boleh dikasih nasab. Mamanya saya Syafiq, punya istri namanya Farhana Syafiq, nggak boleh. Dia punya bapak. Kemana bapaknya kok dihilangkan namanya? Farhana binti Zaki, anaknya Zaki. Maka kalau memberikan nama itu tetap pakai nasab ke orang tuanya, karena suaminya tidak pernah melahirkan istrinya. Suami tidak pernah melahirkan istri. Jadi tolong kalau masalah nasab tetap nasabnya kepada ayahnya. Karena termasuk berat jemaah. Orang yang menasabkan dirinya kepada selain orang tuanya itu dilaknat. Dia nggak mau sama orang tuanya, sama bapaknya, karena bapaknya ya menggolimi dia, membuang dia ketika dia kecil, dia bikin nasab lainnya, dosa, terlaknat. Baik, barakallahu fiikum. Yang berapa nih, tinggal 5 menit lagi. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz, apa benar anak pernah mendengar ceramah mengenai berdoa memohon hajat pribadi setelah sholat fardu tidak diajarkan, tidak diutamakan oleh Rasulullah SAW? Apakah hal tersebut benar? Mohon dijelaskan. Sebagaimana tadi telah disinggung, bahwasanya doa yang paling dianjurkan dikabulkan itu adalah sebelum salam. Sebelum salam, ketika tahiyat terakhir, tasyahud akhir itu banyak-banyak berdoa ketika itu. Adapun selesai sholat lebih dianjurkan berzikir. Tapi kalau sekali-kali kita punya hajat, maka berdoalah setelah itu, nggak ada masalah. Tapi tidak dijadikan rutinitas seperti itu terus yang kita lakukan. Karena yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau berdoanya sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sama pertanyaan. Masya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang butuh satu kajian khusus, jemaah. Nah, Ustaz, ini pertama kalinya Anda ikut kajian Ustaz. Anda kenal sunnah baru 8 bulan ke belakang. Salah satunya lewat video-video Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian dia mengenalkan orang pertama di keluarga yang kenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terus bagaimana, pertanyaannya, cara Anda untuk mendawin keluarga yang belum mengenal sunnah? Iya jemaah. Terus sekarang kita ini di Indonesia berapa persen jumlah umat Islamnya? 87,1%. Itu tahun 2010. 87,1%.
Tapi banyak di antara kita yang di tempat umat Islam juga merasa asing karena orang Islamnya jauh dari ajaran-ajaran Islam. Islam KTP, kadang-kala dia cuma Islam yang penting sholat Idul Fitri sama Idul Adha, sudah muslim. Padahal Islam itu didirikan di atas 5 pilar ya, rukun Islam itu. Bagaimana cara berdakwah kepada keluarga, nanti itu kita bahas di kajian Ba'dal Maghrib insyaallah. Apa beda ruh dengan jiwa? Apa beda ruh dengan jiwa? Ini pertanyaan yang mungkin sulit dijawab. Ada yang mengatakan jiwa itu ketika ruh bercampur dengan badan. Ketika ruh ditiupkan dan bergabung dengan tubuh, maka jiwa yang dikatakan. Ketika ruh berpisah dari badan, dicabut tuh, itu baru yang namanya ruh, dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau bertanya, bagaimana sebaiknya sikap seorang suami terhadap istri yang sering meminta cerai karena merasa tidak nyaman dengan sang suami dan mertuanya? Syukron. Jadi para bapak-bapak ya, istri kita tuh punya hak sebagaimana orang tua kita. Jangan kita memberikan hak ke orang tua kita dengan mendzalimi istri kita. Kalau tadi di istri kita ada ketidaknyamanan dengan suami dan dengan orang mertuanya, maka dicari tahu apa yang menyebabkan dia tidak nyaman. Jadi sikap suami itu komandan. Kalau ada kesalahan di anak buahnya, yang dicopot siapa? Komandan. Antum lihat umpamanya kemarin terjadi masalah di Lumajang situ. Di Lumajang ada permasalahan yang dibunuh tuh, ada aktivis yang dibunuh, yang dipanggil siapa? Kapolresnya dipanggil. Kapolresnya. Nih harus ditanya nih, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Maka seorang suami itu komandan di rumah. Apabila ada permasalahan di rumahnya, istrinya minta cerai terus, lihat jangan-jangan dia permasalahan. Kalau masih bisa diluruskan, mungkin si suami introspeksi diri ya. Istrinya berat untuk dikumpulkan sama mertua, karena kasihan ada perempuan-perempuan yang nggak cocok sama mertuanya. Mertuanya nggak salah, mertuanya itu ingin si menantu ini melayani suaminya dengan bagus, tapi si suaminya kadang-kadang udah cukup lah dengan pelayanan yang ada, tapi ibunya minta seperti minta itu, akhirnya istri tidak nyaman. Ya mungkin solusinya umpamanya tinggal beda rumah ya, tinggal di sebelah rumahnya supaya nggak ribut terus sama mertua. Wallahu a'lam. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di sini, tapi mohon maaf para jamaah karena kita akan lanjutkan kajian di tempat selanjutnya. Sekali lagi yang datang ke tempat ini, ingat, niatkan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala orang-orang yang di majelis ilmu itu pulang, Allah akan mengatakan kepada malaikatnya agar mereka mengatakan kepada orang-orang yang bismiku maghfurun lakum, bangunlah kalian semua, beranjaklah kalian semua, dan diampuni dosa-dosa kalian. Semoga kita termasuk dikatakan oleh Allah qumu maghfurun lakum. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.